Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tugas berbasis proyek pengantar teori peluang dua mengenai distribusi binomial. Anggota kelompok kami ada saya sendiri, yaitu Azrul Adi Omar Purba, lalu ada Rizky Riza Fahrezi, dan ada Najmi Iqbal Hanif. Yang pertama yaitu adalah pendefinisian permasalahan. Jadi kelompok kami ini mengangkat eksperimen yaitu terhadap pengaruh cairan penambah oktan pada bensin yang digunakan di 10 sepeda motor. Nah, eksperimen ini dikatakan sukses apabila nilai oktan pada sepeda motor ini bertambah atau meningkat setelah diberi cairan penambah oktan. Nah, contohnya itu ada pada tabel yang kami cantumkan di bawah. Jadi pada sepeda motor pertama itu nilai oktannya sebelum diberi cairan penambah oktan adalah 88. Namun setelah diberi cairan penambah oktan nilainya meningkat menjadi 89. Maka percobaan ini dapat dikatakan sukses. Begitupun pada motor kedua dan motor ketiga. Namun pada motor keempat, percobaan ini dikatakan gagal karena nilai oktannya itu sebelum diberi penambah oktan adalah 95, namun setelah diberi cairan penambah oktan nilainya tetap 95, maka percobaan ini gagal. Selanjutnya adalah pendefinisian kubah acak. Jadi variabel acak yang kami gunakan adalah X, di mana variabel X ini menyatakan kejadian sukses. Nah, berdasarkan tabel pengamatan di bawah ini, jumlah X-nya ini bernilai 8, yang berarti jumlah percobaan suksesnya ini ada 8 dan jumlah percobaan gagalnya ini ada 2. Maka kesimpulannya adalah peluang suksesnya itu adalah jumlah percobaan sukses, yaitu tadi ada 8, dibagi jumlah percobaan total. Jumlah percobaan totalnya ini ada 10, maka 8 per 10 atau 8 dibagi 10 sama dengan 0,8. Ya, selanjutnya kita membahas, eh, sebenarnya perkenalkan nama saya Rizky Reza Farizi. Di sini saya akan membahas tentang pendefinisian parameter. Nah, sebelum itu kita perlu tahu bahwa rumus umum fungsi distribusi binomial adalah sebagai berikut, yaitu PY sama dengan kombinasi N dan Y dikali theta pangkat Y dikali satu dikurang theta pangkat N dikurangi Y. Di mana di sini Y-nya bisa 1 sampai dengan 10. Nah, parameter itu kan artinya suatu variabel yang memang kita perlu masukkan nilainya. Nah, dalam kasus ini adalah ada tiga parameter, yaitu N, Y, dan theta. N menyatakan jumlah percobaan yang dilakukan, dalam hal ini adalah 10. Kemudian Y jumlah kejadian suksesnya, yaitu nilai Y bisa dimasukkan antara 1 sampai dengan 10. Kemudian theta, yaitu nilai peluang sukses. Seperti yang tadi sudah dibahas, yaitu tetanya bernilai 0,8. Nah, selanjutnya nilai peluang dari peristiwa yang ditetapkan. Di sini kami menetapkan tiga peristiwa, eh, yaitu peristiwa A, B, dan C, di mana peristiwa A yaitu terdapat tiga kejadian sukses, peristiwa B terdapat lebih dari 8 kejadian sukses, dan peristiwa C terdapat kejadian sukses yang lebih dari 2 dan kurang dari 6. Maka perhitungan nilai peluang dari peristiwa yang ditetapkan seperti ini, yaitu peluang terjadinya kejadian peristiwa A, yaitu terdapat tiga kejadian sukses, maka di sini Y-nya bisa kita nyatakan Y sama dengan 3. Dengan rumus sebelumnya, maka tinggal kita masukkan kombinasi N, Y. Artinya N-nya adalah 10, di sini Y-nya kita masukkan 3. Dikali 0,8 yaitu peluang suksesnya, dipangkatkan Y, Y di sini ada 3, adalah 3. Dikalikan 1 dikurangi 0,8, dipangkatkan N dikurangi Y, yaitu 10 dikurangi 3. Maka menjadi kombinasi 10 3 dikali 0,8 pangkat 3 dikali 0,2 pangkat 7. Kemudian dihitung sedemikian rupa sehingga dapat didapatkan hasil akhir yaitu 0,0007 0,0007 sekian. Kemudian kita bulatkan menjadi 0,001. Adapun peluang B, peluang terjadinya peristiwa B yaitu peluang Y
bernilai lebih dari 8. Artinya di sini peluang yang nilai Y yang termasuk adalah peluang Y sama dengan 9 dan Y sama dengan 10. Maka dengan rumus yang sama, kita masukkan kombinasi untuk peluang Y sama dengan 9, artinya kombinasi 10 dan 9 dikali 0,8 pangkat Y, Y-nya 9, dikali 1 dikurangi 0,8 pangkat N kurang Y, yaitu 10 dikurangi Y-nya 9. Ditambah kombinasi 10 10 dikali 0,8 pangkat 10 dikali 1 dikurangi 0,8 dipangkatkan N kurang Y, 10 dikurangi Y-nya juga 10. Maka perhitungannya seperti ini, sehingga didapatkan hasil akhir yaitu 0,375. 0,375 sekian, dan kita bulatkan menjadi 0,376. Itu untuk peluang peristiwa B. Nah, peluang peristiwa C yaitu peluang di mana Y-nya kejadian suksesnya itu antara 2 dan 6. Tadi kan dinyatakan lebih dari 2 dan kurang dari 6 ya. Sehingga Y yang termasuk di sini adalah 3, 4, 5. Kenapa 2 dan 6-nya tidak termasuk? Karena di sini tidak memakai sama dengan. Sehingga yang dimasukkan adalah antara 2 dan 6, yaitu 3, 4, dan 5. Dengan rumus yang sama, kombinasi 10, 10 dengan 3 dikali 0,8 pangkat 3 dikali 1 dikurangi 0,8 pangkat 10 dikurangi 3, itu untuk peluang Y sama dengan 3, ditambah peluang Y sama dengan 4, perhitungannya adalah kombinasi 10 dan 4 dikali 0,8 pangkat 4 dikali 1 dikurangi 0,8 pangkat 10 dikurang 4, dan ditambah untuk peluang Y sama dengan 5, perhitungannya kombinasi 10 10 dan 5 dikali 0,8 pangkat 5 dikali 1 dikurangi 0,8 pangkat 10 dikurangi 5. Kemudian dilakukan perhitungan seperti ini dan didapatkan hasil akhir yaitu 0,00327, dan kita bulatkan menjadi 0,033. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Hanif. Baik, perkenalkan nama saya Najib Iqbal Hanif. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai nilai min dan variansi dari perubahan acak yang telah kita tetapkan. Baik, pertama-tama aku akan jelasin dari bagian min itu sendiri. Untuk menentukan rumus ekspektasi pada distribusi binomial, kita dapat nyatakan dengan rumus ekspektasi dengan variabel di sini adalah Y sama dengan jumlah variabel Y dikali dengan peluang dari variabel Y itu. Atau bisa ditulis dengan mu Y gitu, teman-teman. Artinya sini adalah rata-rata. Dan pada distribusi binomial dapat dinyatakan juga dengan rumus banyaknya percobaan dikali dengan peluang sukses itu sendiri. Di mana pada percobaan ini banyaknya percobaan adalah 10 dan nilai peluangnya adalah peluang suksesnya adalah 0,8. Jadi kita bisa menentukan rumus ekspektasi dari percobaan ini adalah 10 dikali 0,8 adalah 8. Selanjutnya adalah variansi. Untuk menentukan rumus variansi pada distribusi binomial, kita dapat tuliskan seperti persamaan di bawah ini, teman-teman. Nah, maksudnya gimana sih gitu kan? Nah, variansi dengan variabel Y kita dapat tentukan dengan mencari nilai ekspektasi Y dikuadratkan dikurang sama ekspektasi Y yang dikuadratkan. Nah, kita di sini harus berhati-hati teman-teman. Variabel sebelumnya adalah ekspektasi Y kuadrat, namun selanjutnya adalah ekspektasi Y yang dikuadratkan. Nah, namun pada distribusi binomial ini, kita memiliki bentuk lainnya teman-teman, yaitu banyaknya percobaan dikali peluang sukses yang di sini adalah theta
terus dikali lagi sama 1 min theta. Apa sih maksudnya 1 min theta ini gitu kan? Teman-teman, 1 min theta ini adalah nilai peluang gagalnya gitu teman-teman. Jadi bisa juga kita bisa bilang dengan banyaknya percobaan dikali sama peluang sukses dikali dengan peluang gagalnya pada percobaan ini gitu teman-teman. Nah, tadi kan kita udah tahu nih teman-teman, dapat nilai banyaknya percobaan adalah 10, peluang suksesnya 0,8 dan peluang gagalnya adalah 1 dikurang 0,8. Berapa? Oke, benar sekali. 0,2. Nah, jadi kita dapat simpulkan nih teman-teman bahwa variansi dari percobaan ini adalah 10 dikali sama 0,8 dikali sama 0,2. Nah, berapa hasilnya? Hasilnya adalah 10 dikali 0,8 adalah 8 dikali sama 0,2 adalah 1,6. Nah, selanjutnya ya sudah habis materi kita, pembahasan kita pada hari ini. Saya kira cukup. Saya mewakili teman-teman saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.